baik dari kalangan mahasiswa maupun kalangan-kalangan pemuda yang mengikuti organisasi-organisasi tertentu yang kemudian ditanamkan dengan alasan agama untuk melakukan tindakan intoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, bahwa fakta di masyarakat, utamanya di negara Indonesia, telah banyak berbagai tindak kekerasan seperti demonstrasi, aksi protes, dan ada aksi terorisme, dan semua itu merupakan realita, kenyataan yang sebagian besar dilakukan oleh kelompok muslim yang berafiliasi pada organisasi-organisasi Islam radikal, Islam yang ditenggarai sebagai agama yang membawa kedamaian, agama yang membawa persahabatan, yang membawa negara menjadi baldatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang gemah ripah, loh jinawi, yang mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi oleh orang-orang Islam sendiri sebagai pemeluk dari agama tersebut berbuat sebaliknya, yaitu berbuat kekerasan, berbuat demonstrasi yang berujung pada pembakaran, berujung kepada mengganggu ketertiban umum, dan itu semuanya dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang yang beragama Islam, baik umumnya dilakukan oleh pemuda-pemuda Islam. Nah, apakah hal-hal tersebut berhubungan atau tidak dengan ajaran Islam yang menjadi konsep, ide bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukannya? Itu menjadi tanda tanya besar. Apakah Islam mengajarkan kekerasan atau tidak? Bagaimana Islam mengajarkan untuk menyelesaikan masalah, baik masalah yang berhubungan dengan ekonomi, politik, dan ketimpangan-ketimpangan sosial yang lainnya? Apakah Islam mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam untuk mencari solusi terbaik bagi masalah-masalah yang timbul tersebut? Saling toleransi terhadap sesama manusia, baik sesama agama maupun sesama warga negara. Dalam sesama agama maupun berbeda agama, ada perintah untuk toleransi. Dalam ajaran Islam juga ada perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam agama ajaran Islam juga di situ ada perintah untuk amar ma'ruf, yaitu memerintah kepada kebaikan, wa nahyu anil munkar, dan bagaimana upaya mencegah dari kemungkaran.
yang pada intinya untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar harus dilakukan bil hikmah, yaitu dengan bijaksana, wal mau'idotil hasanah, dan dengan ucapan kalimat-kalimat yang baik. Namun ada dari umat Islam yang kemudian memberikan secara sepotong-sepotong ajaran-ajaran Al-Quran bahwa Islam di situ ada perintah jihad, ada perintah perang, ada di situ juga di dalam ayat Al-Quran menampilkan ayat-ayat, pilihan-pilihan ayat-ayat yang keras, yang radikal, yang kemudian mengabaikan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kebijakan, memerintahkan kepada amar ma'ruf dengan bijaksana dan perbuatan baik. Tapi oknum-oknum orang beragama Islam mengajarkan memilih ayat-ayat yang radikal, ayat-ayat yang keras, yang di situ menganjurkan jihad dan peperangan sebagai instrumen, alat untuk menggerakkan pemuda-pemuda Islam yang kemudian ada antipati, ada pilihan-pilihan penyelesaian dengan kekerasan, pilihan-pilihan dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi ketertiban umum, menyalahi aturan negara, tapi atas nama agama, dengan menafsirkan, memilih ayat-ayat yang punya sifat kekerasan, radikalis, dan mungkin teroris. Itulah menjadi penyebab kemudian pemuda-pemuda Islam perbuatan yang intoleran, radikal, dan kekerasan atas nama agama. Karena doktrin yang salah tersebut, maka yang menjadi korban adalah anak-anak muda kita, baik dari kalangan mahasiswa maupun kalangan-kalangan pemuda yang mengikuti organisasi-organisasi tertentu yang kemudian ditanamkan dengan alasan agama untuk melakukan tindakan intoleransi, kekerasan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang harus kita waspadai, karena ada faktor-faktor pemicu seseorang itu kemudian menjadi radikal, intoleran dalam kehidupan berbangsa, bernegara di dalam masyarakat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan hubungannya dengan faktor-faktor yang memicu seorang pemuda muslim kemudian melakukan perbuatan yang radikalisme, intoleran, kekerasan dalam penyelesaian masalah, baik problem sosial, politik, maupun problem kemasyarakatan, atas dasar agama yang sangat dangkal dalam pemahamannya, mengubah mereka, memicu mereka, membuat ia melakukan kekerasan, intoleran, dan tidak bersahabat dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.